Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai mahasiswa mercubuana dengan jurusan Sistem Informasi akan sedikit memprestasikan dari pelajaran konsep sistem informasi. Di sini saya bernama Wicaksana Julius Triharyanto dengan NIM 41820010079. Jadi yang pertama kali adalah kita akan memperkenalkan tentang konsep dasar dari sistem informasi. Konsep dasar ini terdiri dari sistem. Sistem itu terdiri dari struktur dan prosesnya. Definisi dari sistem adalah kumpulan dari komponen yang terdiri dan saling berhubung satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, sistem komputer. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi-informasi yang lalu akan berubah. Informasi tersebut akan berubah menjadi data, dan data tersebut akan diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Lalu komponennya, ini adalah siklus dari pengolahan data. Yang pertama adalah input, lalu menjadi model, lalu menjadi output. Terus dari pengolahan ini dikembangkan kembali menjadi input, lalu berubah menjadi model, menuju ke output, lalu berubahlah menjadi basis data. Nah, komponen sistem informasi terdiri dari banyak komponennya. Salah satunya adalah komponen input, merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Jadi data masuk ke dalam komputer, lalu akan berubah menjadi dokumen dasar, lalu dokumen tersebut akan diproses menjadi pemasukan data. Lalu komponen model. Komponen model ini ada dua, model logika dan model matematik. Model logika adalah suatu proses yang melakukan perbandingan logika, sedangkan model matematik menunjukkan proses perhitungan matematikanya. Lalu ada komponen output. Produk dari sistem informasi adalah output. Jadi berupa informasi yang berguna bagi pemakainya. Lalu komponen teknologi. Teknologi ini berguna untuk mempercepat sistem pengolahan datanya, dan juga komponen teknologi ini memiliki beberapa kategori seperti teknologi sistem komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada teknologi sistem telekomunikasi. Lalu ada komponen basis data. Komponen basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang berhubungan dengan basis data itu adalah database, storage, dan DBMS atau database management system. Lalu ada komponen control. Komponen control ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang kita dapat atau yang dihasilkan oleh sistem itu benar-benar akurat. Lalu sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai, yang pertama adalah sistem pengendalian secara umum atau general control system. Yang pertama adalah pengendalian organisasi, yang kedua pengendalian dokumentasi, yang ketiga pengendalian perangkat keras, yang keempat pengendalian pengamanan fisik, yang kelima pengendalian pengamanan data, yang keenam pengendalian komunikasi. Lalu yang kedua ada sistem pengendalian aplikasi atau application control system. Yang pertama adalah pengendalian masukan atau input control. Yang kedua adalah pengendalian proses atau processing control. Yang ketiga adalah pengendalian keluaran atau output control. Nah, setelah itu adalah dasar-dasar dari sistem informasi. Lalu kita akan masuk bagaimana sih strategi bersaingnya di zaman yang sekarang ini. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan sekarang dengan teknologi yang sudah maju dapat bertahan lama. Jawabannya, karena perusahaan tersebut dapat mengalami 5 tekanan. Dari 5 tekanan itu, yang pertama adalah ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Jika ia tidak bisa melalui ancaman pendatang baru ini, ia akan kalah saing. Terus yang kedua adalah persaingan antar perusahaan yang ada atau rivalry among exciting competitors. Jadi ke perusahaan-perusahaan ini yang memiliki
konsep yang sama atau jasa atau menghasilkan barang yang sama, kita akan bersaing dengan perusahaan ini. Terus ada daya tawar penyalur atau bargaining power of supplier. Terus daya tawar pelanggan, bargaining power of customer. Yang kelima adalah ancaman barang pengganti. Menurut Michael Porter, keunggulan bersaing dapat dikembangkan dengan mengikuti satu dari berbagai strategi, seperti strategi kepemimpinan atau cost of leadership. Jadi strategi kepemimpinan dalam biaya adalah menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya yang lebih rendah di dalam suatu industri yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk menurunkan harga jual produknya kepada para pelanggan. Jadi pesaingnya yang memiliki harga lebih tinggi tidak bisa bersaing dengan harga perusahaan yang lebih unggul dalam biaya ini. Terus yang kedua ada strategi diferensiasi atau pembedaan. Mengembangkan berbagai cara melakukan diferensiasi produk dan jasa perusahaan dari para pesaingnya atau mengurangi diferensiasi para pesaingannya. Terus ada strategi inovasi. Strategi inovasi adalah berbagai cara perusahaan untuk menemukan cara baru dalam melakukan hal bisnis, seperti mengembangkan berbagai produk dan jasa yang unik serta masuk ke dalam pasar yang unik. Hal ini dapat melibatkan perubahan radikal atas proses bisnis yang memproduksi atau mendistribusikan produk atau jasa begitu berbeda dari cara bisnis dulu yang dilakukan, hingga dapat mengubah struktur dasar industri. Terus ada strategi pertumbuhan. Secara signifikan memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa, memperluas ke pasar global, melakukan diversifikasi produk dan jasa baru, atau berintegrasi ke dalam produk yang berhubungan. Terus ada strategi persekutuan atau aliansi. Membuat hubungan dengan persekutuan bisnis dengan para pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, ini adalah dari strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Ada kriteria kuncinya. Yang pertama adalah produk terstandarisasi secara relatif, fitur dapat diterima dengan pelanggan, harga kompetitifnya lebih murah atau rendah. Tapi cost leadership ini memiliki persyaratan untuk menekan biayanya, seperti membangun skala fasilitas yang efisien, kontrol ketat terhadap biaya produksi dan overhead, meminimalisir biaya penjualan, R&D dan pelayanan, penyederhanaan proses, serta memonitoring biaya aktivitas yang dilakukan outsider. Nah, ini adalah resiko utamanya dari cost leadership. Yang pertama adalah perubahan drastis teknologi dapat menghilangkan keunggulan biaya. Pesaing dapat mulai belajar meniru value atau barang yang kita ingin. Terus yang ketiga adalah fokus pada efisiensi yang menyebabkan cost leadership melupakan perubahan preferensi pelanggan. Ini adalah diferensiasi atau strategi diferensiasi, pembedaan. Memiliki kriteria kunci seperti nilai yang disediakan oleh fitur yang khas dan karakteristik. Comment premium price, pelayanan yang tinggi, kualitasnya yang super, gengsi atau eksklusivitas, serta inovasi yang sangat cepat. Tapi memiliki syarat seperti mengembangkan sistem atau proses baru, membentuk persepsi lewat iklan, fokus pada kualitas, kemampuan dalam R&D-nya, memaksimalkan kontribusi SDM dengan turnover yang rendah dan motivasi yang tinggi. Dorongan terjadinya strategi diferensiasi adalah adanya ciri produknya yang khas, kinerja produknya yang khas, pelayanannya yang istimewa, teknologinya, serta kualitas input, keahlian atau pengalaman istimewa, hingga informasi yang terperinci. Tapi dari itu semua tentu saja diferensiasi memiliki resikonya. Yang pertama adalah pelanggan dapat beranggapan bahwa biayanya terlalu besar. Lalu yang kedua, kompetitor dapat belajar atau bahkan meniru valuation-nya. Yang ketiga, kekhasan tidak ada makna lagi di mata pelanggan. Lalu
Setelah itu kita akan masuk ke dalam teknologi komputer dan perangkat input output. Komputer itu apa sih? Komputer itu merupakan perangkat mesin untuk menghitung elektronik secara cepat untuk secara cepat menerima informasi, masukkan digital, dan mengolah informasi tersebut. Secara umum, komputer memiliki 5 bagian. Yang pertama adalah masukan, yang kedua adalah memori, yang ketiga aritmatika dan logika, yang keempat keluaran, dan yang kelima adalah kendali. Nah, struktur komputer itu terdiri dari CPU atau Central Processor Unit, atau yang kita bisa kenal dengan prosesor. Itu berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi komputer tersebut. Yang kedua adalah memori utama, berfungsi sebagai dasar dari penyimpanan semua data. Terus yang kedua ada I/O, berfungsi sebagai memindahkan data keluar atau ke perangkat lainnya. Lalu keempat adalah sistem interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Lalu struktur CPU ini memiliki dari control unit, berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Terus ada arithmetic dan logic unit atau yang disebut juga ALU, berfungsi untuk membentuk fungsi dan fungsi pengolahan data komputer. Terus ada register, berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Ada CPU interconnection lagi, berfungsi sebagai menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Apa sih fungsi dari CPU? Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, lalu menguji instruksi tersebut dan mengeksekusi satu persatu alur perintahnya. Lalu kita masuk ke memori. Memori merupakan bagian dari komputer untuk program-program data yang disimpan. Memori menjadi dua. Yang pertama adalah memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Contohnya seperti register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama atau disebut RAM berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O seperti flash disk atau hard disk. Lalu yang ketiga ada modul I/O, penjemanan CPU dan memori dengan dunia luar. Lalu tidak hanya itu, di dalam komputer juga ada perangkat lunak komputer dan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini disebut juga language software, atau merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah dalam ke bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh komputer. Berbagai macam perangkat lunak bahasa pemrograman, seperti yang pertama adalah assembler, adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dari bahasa rakitan atau disebut assembly ke dalam bahasa mesin. Bahasa ini biasanya berupa angka, lalu akan dirubah menjadi diwakili untuk menjadi kode bilangan biner. Biasanya angkanya adalah 1 dan 0. Lalu yang kedua adalah compiler. Compiler adalah program penerjemah yang mengkonversi semua kode sumber dalam bahasa rakitan menjadi kode objek. Lalu ada interpreter, ada program penerjemah satu instruksi dalam kode sumber, kemudian menjalankan instruksi tersebut yang telah diterjemahkan. Bahasa tingkat rendah atau low level language terdiri dari bahasa mesin. Bahasa mesin termasuk adalah bahasa tingkat rendah karena sifat dari bahasa mesin yang berorientasi langsung kepada mesin. Bahasa assembly atau bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa rakitan digunakan untuk pengendalian hardware yang diwujudkan dalam kependekan kata-kata sebagai pengganti kode biner, misalnya G and Z yang berarti lompatlah jika tidak sama dengan 0. Lalu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi memiliki artian bahwa bahasa ini lebih mudah dimengerti oleh komputer. Ada beberapa contoh diantaranya seperti Java. Yang kedua C, ada PHP atau Hypertext Processor, ada Python, ada JavaScript, ada C#, terus ada Objective-C dan ActionScript. Ya, itu semua yang telah saya presentasikan. Jika tidak ada kejelasan, saya mohon maaf sebelumnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.